Kalau tujuan kamu pengen pas entry itu langsung floating cuan, video ini akan sangat cocok untuk kamu. Jadi supaya nggak terlalu lama, kita bakal langsung aja deh bahas The Sniper Entry Strategi. Oh ya, saya lupa info ini. Kita juga ada grup VIP khusus buat teman-teman yang mau trading forex dan juga trading gold nih. Kalian bisa lihat testimoninya di sebelah kita ini, dan di sana kita juga ada Zoom mingguan teman-teman. Biasanya itu tiap hari Kamis dan itu diadakan malam-malam. Jadi itu nggak kena biaya sama sekali. Kalian bisa lihat ini beberapa teman-teman kita yang ikutan gabung ke sana, dan di sana dipastikan kalian itu diajarin dari nol. Jadi buat kalian yang bingung mau trading kayak gimana, mau konsultasi kayak gimana, itu bisa gabung ke Billionaire Trader. Di sini teman-teman udah bisa lihat ya di gambar sebelah kiri ini, itu floating profitnya ada di sekitar $80, dan saya entry-nya itu ketika entry langsung cuan, itu tinggal nunggu selama 2 jam aja. Nah ini untuk modal entry-nya atau margin yang kita pakai untuk entry itu sekitar $21. Tapi ini untuk margin keseluruhan berada di sekitar $1000-an. Jadi ini hanya untuk margin entry-nya aja ya teman-teman. Dan di sini leverage-nya teman-teman udah bisa lihat sendiri. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan. Kalian mau pakai broker apapun itu pasti ada leverage 1:400 ini. Dan di sini kita bakal langsung lanjut ya, gimana sih cara kita untuk bisa sniper entry nih. Nah, di sini kita harus tahu dulu sniper entry itu apa. Nah, sniper entry ini adalah teknik yang mana kita itu entry di posisi yang paling optimal. Nah, ini posisi yang paling optimal, yaitu saat harga berada di zona-zona pentingnya. Nah, di sana ketika harga udah berada di zona yang penting, itu memberikan konfirmasi yang jelas, entah kita nanti buy position atau kita sell position. Dan di sini goals kita yaitu yang pertama, kita pengen minim floating minus, karena ini saya tahu banget buat teman-teman yang suka masukin margin entry besar-besar ya, kita nggak mau floating minus, kita maunya pas entry itu langsung cuan, kayak gitu kan yang kalian minta. Nah lalu yang kedua, kita itu ya ini ketika entry langsung cuan. Oh ini typo nih, cuan ya. Lalu yang ketiga, kita tuh trading tanpa lama, yaitu kita bisa intraday atau kita scalping teman-teman. Karena kadang kalau pas kita dapetin momennya, kita entry itu langsung profit, itu juga bisa teman-teman. Tapi ingat, setiap strategi itu pasti kita bisa gagal juga. Dan saya ini sering banget loh sharing di channel IG saya. Mungkin kalau kalian lihat di sebelah nih, kalau kalian belum gabung dan kalian mau ikutin kehidupan saya yang random, saya kadang share tentang olahraga, saya kadang share tentang saya lagi keluar, saya kadang share tentang trading saya yang loss pun saya share di sana kok. Jadi itu bener-bener transparan banget. Kalian bisa gabung deh ke channel IG saya karena itu lebih private banget. Teman-teman bisa gabung ya. Itu gratis kok. Jadi tinggal follow IG saya dan gabung ke channel sana. Dan di sini kita harus tahu ya, sesuai namanya loh, sniper. Kalian tahu kan sniper? Sniper itu loh yang nembak Trump kemarin, tapi itu untungnya gagal ya. Nah, sniper itu kita bakal nembak kalau pelurunya bakal kena sasaran. Jadi kita udah yakin nih, oh ini udah pas banget, kita langsung tembak tuh. Kita langsung hit entry dan nanti kita bisa dapetin profit di sana. Tapi ya pastinya ketika kita trading pasti ada gagalnya dan itu wajar banget kok. Dan di sini kita bakal lanjut lagi. Nah, nextnya yaitu, nah ini tools apa aja yang dibutuhkan, ilmu apa aja nih yang kita perluin. Yang pertama itu pastinya kita harus punya ilmu SNR dulu, support resistance. Nah ini merupakan area harga itu yang menjadi titik baliknya, entah dia nanti turun atau dia nanti naik, itu mantulnya di SNR ini. Dan ini untuk penjelasan detailnya itu udah saya buatin teman-teman. Kalian bisa cari judulnya Strategi Trading Simple untuk Pemula di Crypto ataupun Forex. Jadi ini enak banget ya, kita belajar technical analysis, mau kita trading crypto, mau trading forex, mau trading emas, mau trading saham, itu semuanya sama. Dan ini juga saya transparan banget ya, ini 30 juta saya profit itu kalau nggak salah spot marketnya. Nanti kalian nonton ya ke sana, mungkin nanti klik link di pojok kanan atas. Lalu yang kedua, kita itu harus paham yang namanya chart pattern. Nah, chart pattern ini contohnya ya kayak rising wedge, double top, double bottom yang kayak gitulah. Jadi itu bener-bener bisa jadi momen dimana kita bisa dapetin entry yang bagus, entry pointnya. Kita bisa sniper entry di sana. Dan di sini untuk videonya itu juga udah saya bahas ya. Kalian bisa klik di pojok kanan atas, judulnya chart pattern. Nah mungkin teman-teman itu bisa search tuh kayak gini ya, cara searchnya. Bisa kalian cari support resistance Ardana. Lalu kalian bisa cari chart pattern Ardana, itu pasti muncul videonya. Lalu yang ketiga yang kita butuhin itu adalah
time frame teman-teman. Jadi kalian itu harus paham time frame berapa sih yang kita pakai untuk sniper entry ini. Nah, di sini kita itu bisa cari di H4 atau H1 itu untuk cek zona besarnya atau gambaran besarnya market ini arahnya kemana sih. Lalu di M15, M5, bahkan M1 itu kita pakai untuk eksekusi entry yang lebih presisi teman-teman. Jadi kalau kalian bingung, oh entry-nya di 5 menit apa gimana, itu lebih detailnya ada di video yang ini. Jadi ini mungkin saya bakal arah-arahin teman-teman ya biar kalian itu paham, karena saya nggak bisa bahas trading itu dalam satu video. Saya pasti oper ini video yang ini video yang ini video yang ini kayak gitu. Karena kalau dibahas dalam satu kali video mungkin ini butuh waktu berjam-jam ya. Dan yang satu lagi nih, ini sebenarnya belum saya bahas teman-teman karena ini kayaknya dikit yang request, tapi saya nggak tahu nih setelah saya bikin video ini apakah kalian bakal request atau enggak. Yang keempat itu adalah candlestick confirmation. Nah ini yang keempat. Jadi ada 4 tools yang kita bisa pakai ya. Nah yang ini adalah contohnya ya kayak ini, bearish engulfing, evening star, tweezer tops, banyak banget, hammer, shooting star. Nah ini, dan ini saya dapetin gambarnya dari Pinterest ya, jadi ini saya masukin juga kreditnya karena ini bukan gambar saya masukin aja karena ini kebutuhan edukasi buat teman-teman itu paham ke candlestick confirmation itu kayak gimana. Tapi kalau kalian pengen dibuatin videonya itu coba komen deh di bawah itu mau dibuatin atau enggak nih. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi nih. Sekarang kriteria setup yang valid itu kayak gimana? Nah, syarat agar entry kita ini dianggap sniper itu yang pertama kita harus tahu bahwa ketika harganya nanti itu menyentuh dari area SNR atau area Fibonacci ya. Nah, untuk Fibonacci juga udah kita bahas ya kemarin. Jadi itu merupakan area dimana kita bisa sell atau buy. Nah, mungkin saya bakal contohin dikit ya. Atau mungkin kalau kalian udah pergi ke support resistance, kalian bisa tetap belajar ini. Karena nggak selalu ketika harganya di support kita buy, ketika harganya di resistance kita sell. Nggak selalu kayak gitu. Itu butuh namanya ilmu lanjutan, yaitu di candlestick confirmation. Contoh, ini adalah area harga atas. Ini adalah area harga bawah. Nanti ketika harganya berada di sekitar sini, nah ini nggak selalu kita bisa buy. Ini nggak selalu. Kenapa? Karena bisa jadi harga itu langsung bergerak turun. Kenapa? Satu, kita nggak lihat dari time frame-nya. Bisa jadi time frame besarnya kalau kalian zoom out, itu dia kayak gini memang. Nah, ya jelas kita ngapain nge-buy orang trennya downtrend kok. Nah, itu misalnya kita lihat di H1. H1, H4 baru kelihatan yang kayak gini. Karena mungkin kalau kalian fokusnya di time frame 5 menit aja, kalian pasti bakal lihat kayak gini. Oh ini di support, langsung buy deh. Nah itu, kalian itu kalahnya di time frame-nya. Kalian nggak lihat tren besarnya kayak gimana. Lalu yang kedua, kalau kalian misalnya langsung buy, tapi kok harga turun, itu artinya kalian belum paham yang namanya candlestick confirmation. Nah ini, candlestick confirmation. Saya singkat C aja ya. Nah, jadi kalau nggak ada indikasi dia bakal mantul, itu nggak bakal mantul teman-teman. Dia bisa jadi marubozu ke bawah lagi gitu loh. Jadi bearish banget teman-teman. Itu bisa terjadi. Makanya di sini bakal saya jelasin langsung dengan live tradingnya. Makanya ini bakal benar-benar membantu ya buat kalian. Dan nextnya kita bakal bahas lagi. Nah ini yang kedua yaitu munculnya candlestick atau pattern konfirmasi. Nah ini udah kita bahas juga tadi. Dan ini time frame-nya kecil teman-teman. Nah sebelum kita terjun ke time frame kecil seperti yang saya katakan tadi, kita cek time frame besarnya, baru kita bisa entry ke sana teman-teman. Nah jadi mungkin tadi ini untuk contohnya udah saya langsung contohin ya. Kita bisa cari harga sentuh resisten, muncul pin bar, dan juga muncul rising wedge, itu baru kita bisa open sell. Itu contohnya yang benar. Tapi ini mungkin untuk contohnya kita bakal langsung lihat di bagian live trade-nya. Jadi sekarang kita bakal lanjut lagi. Nah ini live trading sniper entry, mungkin ini yang teman-teman tunggu-tunggu karena di sini modal entry 300.000 itu bisa jadi 1,3 juta. Tapi di sini untuk modal keseluruhan itu ada di sekitar $1.000. Tapi ini jangan berkecil hati buat kalian yang modalnya kecil, at least ini bisa menjadi ilmu buat kalian yang mau trading sniper entry itu kayak gimana sih. Dan di sini kita bakal play dulu ya untuk videonya. Jadi apa aja alasan saya entry di sana. Nah ini kita bakal zoom ya. Oke. Ini waktu itu kita trade di Bitcoin. Dan kita ambil sell position. Nah kalau kalian ngeliat kayak gini pasti kalian bingung.
Ini time frame-nya 4 jam. Lalu ini, wah terlanjur nih saya pencet jadi dia mundur. Oke, saya perbaiki ya. Nah, ini kita lihat kayak gini aja versinya biar lebih enak. Nah ini teman-teman udah bisa lihat kita entry sell di sana. Dan ini kita pakai MetaTrader ya untuk tradingnya. Dan di sini kita bisa lihat kita entry itu karena ini time frame-nya besar itu nggak kelihatan candlestick confirmation-nya. Dan di sini teman-teman udah bisa lihat apa yang terjadi waktu itu setelah saya entry. Nah ini saya percepat. Nah ini teman-teman udah bisa lihat ya. Ketika kita entry itu teman-teman bisa lihat di time frame 5 menitnya. Saya tuh dapetin entry pas banget di 87, 679 dan harganya langsung turun. Itu kok bisa kayak gitu? Mungkin kita bakal breakdown strateginya ke laptop yang di depan saya ini untuk technical analysis yang lebih detailnya. Oke, jadi di sini screen recordingnya udah muncul. Kalian bisa lihat kenapa saya entry di sini itu ada alasan yang pertama. Jadi kalau kita balik ke time frame 4 jam, nah ini di sekitar 86.900-an itu saya lihat bahwa ini adalah level dari resistance. Nah ini teman-teman udah bisa lihat ya, yang ini saya lihat sebuah resistance. Jadi saya anggap ketika harganya hit dari ini pasti paling enggak dia bakal turun dulu. Soalnya Bitcoin itu bener-bener sideways dari tanggal 12 itu sampai 20. Jadi ketika dia tiba-tiba naik dan ini saya melihat bahwa kenaikannya itu ketahan di resistance di area 87.600 itu udah merupakan sebuah sinyal. Tapi saya nggak langsung entry seperti yang saya katakan tadi, saya cek di time frame besarnya. Lalu yang kedua, ketika kita turunkan ke time frame 5 menitnya, kalian akan menemukan bahwa di sini terdapat sebuah chart pattern. Jadi di sini walaupun time frame-nya itu kecil, kita tetap bisa cari pattern. Contoh di sini yang saya lihat waktu itu bentuknya kayak gini. Tapi pas saya entry dia belum valid dari chart pattern ini. Nah, setelah dari chart pattern ini saya juga melihat bahwa ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa harganya itu bakal dibawa turun itu dari beberapa candle sebelumnya. Karena di sini kalau teman-teman lihat ini seperti shooting star. Lalu ini juga menunjukkan hal yang sama dan ini juga menunjukkan hal yang sama teman-teman. Kalau kita lihat ke recording kita yang tadi, nah teman-teman udah bisa lihat bahwa ini beberapa kali harganya itu berusaha naik tapi dibawa turun lagi. Berusaha naik, dibawa turun lagi. Dan ini juga berusaha naik tapi dibawa turun lagi. Dan memang waktu itu saya entry sebelum dia menunjukkan konfirmasi candlestick yang sempurna. Makanya dia itu ketika saya entry dia sempat naik dulu tuh, saya floating loss. Tapi itu memang wajar banget teman-teman, ketika kita entry dia pasti floating loss dulu karena ya kadang-kadang ada spreadnya di sana, harga masih bergerak volatil, itu bisa jadi terjadi seperti itu. Jadi itu menurut saya memang high risk untuk sniper entry ini teman-teman. Tapi ketika kita udah yakin, kita pasti bisa dapetin gain yang sangat maksimal di sini. Dan di sana pun kalau teman-teman lihat saya itu SL-nya juga cukup mepet. Jadi ketika dia gagal dan dia lanjut naik, saya udah siap dengan segala risikonya. Tapi yang saya dapatkan adalah saya itu dapetin profit sampai $80 atau 1,3 juta dengan margin entry 300 ribuan. Jadi di sini bisa saya simpulkan, yang pertama support resistance itu penting banget. Lalu yang kedua chart pattern itu juga bisa menjadi alat bantu kita untuk menentukan konfirmasinya. Dan yang ketiga itu time frame itu penting banget karena kita harus tahu di gambaran besarnya dia kayak gimana dan di gambaran kecilnya apakah ada momen entry atau enggak. Dan yang keempat itu tambahannya adalah candlestick confirmation, yang mana hal ini belum saya bahas sama sekali. Kalau kalian ingin tertarik untuk saya bahas itu, ya boleh deh komen di bawah dan ramein juga. Dan juga mungkin sekian saja video saya kali ini, mudah-mudahan dapat membantu buat teman-teman yang memang sedang struggling di dalam trading ini. Dan juga kita itu ada VIP gratis buat teman-teman yang mau trading gold atau trading forex. Itu kalian bisa cek testimoninya di sebelah saya ini. Kita juga ada Zoom untuk tiap minggunya di sana. Kalian bisa gabung dan juga kalian bisa ajukan pertanyaan apapun yang kalian pengen tanyain. Nah, mungkin sebelum video ini berakhir, jangan lupa untuk di like, comment, dan juga subscribe, and thank you.